Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat santri dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semua masih bisa merasakan indahnya ibadah puasa, indahnya berkumpul bersama keluarga di rumah. Sahabat santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin pandemi ini sudah tidak semenakutkan seperti di awal kemunculannya. Mungkin pandemi ini juga tidak seviral waktu kemunculannya. Mungkin angka penularan dari virus COVID-19 juga sudah mulai mengalami penurunan. Namun, sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik, kita tidak boleh meremehkan kondisi pandemi ini. Kita harus tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sahabat santri dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi sebuah pandemi atau wabah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar suatu wilayah terdampak pandemi, maka janganlah engkau kunjungi tempat itu. Dan apabila engkau sudah terlanjur di tempat tersebut, maka diamlah di situ, jangan kemana-mana. Sahabat santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini begitu cocok dengan aturan atau anjuran dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Ada istilah menjaga jarak, ada istilah social distancing, kemudian pembatasan wilayah, lockdown dan sebagainya. Ternyata jauh 1000 tahun yang lalu, sebelum COVID-19 ini menyebar di dunia ini, Rasulullah telah menyampaikan bagaimana seharusnya seorang muslim menghadapi sebuah pandemi atau wabah. Lebih lanjut lagi, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Menurut beliau, setidaknya ada 3 hal yang perlu disiapkan oleh seorang muslim dalam menghadapi sebuah pandemi atau wabah. Yang pertama adalah mempersiapkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat akan menjadi benteng utama bagi kita ketika virus menyerang. Lalu bagaimana kita memperoleh tubuh yang sehat, daya tahan yang kuat? Maka kita bisa mengambil teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menjaga pola makan, kemudian makan ketika merasa lapar, berhenti sebelum kenyang, makan tidak berlebihan, makan makanan yang halal dan yang baik. Mengapa kita tidak boleh makan makanan yang haram seperti babi atau minuman keras misalnya? Iya, karena dalam makan makanan yang haram itu ada zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan kita. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan untuk istirahat yang cukup. Tidur tidak perlu kemalaman. Ketika tidak ada aktivitas yang penting sekali, tidur cukup pukul 9 malam.
dan kita bisa bangun ketika waktu sahur. Kemudian olahraga yang cukup. Rasulullah dalam hadisnya menerangkan, menganjurkan kita untuk berolahraga. Ada memanah, ada berkuda, dan ada berenang. Sahabat santri dimanapun Anda berada, kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan ketika menghadapi pandemi adalah mempersiapkan daya tahan mental. Daya tahan mental yang dimaksud di sini adalah tidak panik ketika menghadapi sebuah wabah atau pandemi. Tidak ketakutan yang berlebihan, depresi, atau kemudian melakukan hal-hal yang kemudian merugikan orang lain, seperti menimbun masker, menimbun makanan, hand sanitizer, dan sebagainya. Padahal orang lain juga membutuhkan. Kita sebagai seorang muslim harus percaya diri setelah kita berikhtiar melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kita bertawakal kepada Allah dan percaya diri pasti bisa menghadapi pandemi ini dengan sukses. Kemudian yang ketiga adalah menjaga daya tahan spiritual. Ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah akan menghasilkan ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, kita akan merasakan hati yang tenang. Sedangkan hati yang tenang, kemudian hati yang bahagia akan melahirkan sistem imun tubuh yang kuat, sehingga virus, penyakit, dan yang lainnya tidak akan mudah menyerang tubuh kita. Lebih lanjut lagi, ada istilah spiritual saving atau tabungan amal soleh. Dengan kita melakukan amal soleh yang banyak, berarti kita menabung amal soleh. Dan di sini Allah akan menurunkan pertolongan-pertolongan yang terkadang tidak disangka-sangka, bahkan tidak masuk akal. Sahabat santri pernah mendengar kisah 3 orang pemuda yang terjebak di sebuah gua karena tertutup batu raksasa, yang tidak mungkin dengan tangan kosong bisa dibuka gua tersebut. Atas izin Allah, melalui tawasul, ya, berdoa kepada Allah dengan menggunakan amal soleh yang mereka lakukan, akhirnya batu raksasa yang sebenarnya tidak mungkin bisa didorong dengan tangan kosong bisa didorong dengan tangan kosong, dan akhirnya 3 orang pemuda ini bisa selamat. Sahabat santri dimanapun Anda berada, demikianlah jadi 3 hal yang perlu kita persiapkan ketika menghadapi sebuah pandemi atau wabah. Yang pertama adalah mempersiapkan daya tahan tubuh, yang kedua mempersiapkan daya tahan mental, dan yang ketiga mempersiapkan daya tahan spiritual. Akhirnya marilah dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita berdoa bersama. Semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir, virus COVID-19 ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa belajar kembali secara langsung di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dimanapun Anda berada, sekarang waktunya kuis. Coba jawab pertanyaan berikut. Sebutkan 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi sebuah pandemi atau wabah.